Kembali di Kompas Siang, Saudara, Pengadilan Tipikor kembali menggelar sidang kasus dugaan suap dengan terdakwa Pinangki Sirna Malasari. Sidang kembali dilanjutkan dengan agenda mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum. Setelah sempat ditunda karena ada pegawai PN Jakpus yang positif COVID-19, Jaksa Pinangki kembali menjalani persidangan. Pinangki merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi terkait pengurusan fatwa bebas di Mahkamah Agung untuk Joko Chandra. Pinangki didakwa dengan 3 dakwaan berlapis. Dakwaan pertama, Pinangki didakwa menerima suap $500.000 Amerika Serikat dari Joko Chandra selaku terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali. Dalam dakwaan kedua, Pinangki didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Sementara dakwaan ketiga melakukan pemufakatan jahat. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jona Hamunangan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Jona, apakah agenda hari ini yaitu mendengarkan tanggapan jaksa atas eksepsi atau nota keberatan terdakwa sudah berlangsung? Ya, selamat siang, Juno dan saudara. Untuk sidang yang berlangsung ketiga ini cukup menarik, di mana saat ini sidang sedang diskors dan nanti rencananya akan dilanjutkan kembali pada pukul 14 atau pada pukul 2 siang. Ada beberapa catatan yang cukup menarik dalam sidang tadi, di mana tadi dipimpin langsung oleh koordinator tim jaksa Pinangki JPU, yaitu dengan Kemas Abdul Roni, di mana ada beberapa poin yang menarik, yaitu yang pertama adalah pendapat JPU atas eksepsi, yaitu terkait dengan adanya masuk materi pokok perkara yang akan dibuktikan pada sidang nanti dan juga keberatan pengadilan tidak berwenang mengadili. Memang untuk jaksa sendiri ada 3 dakwaan, yaitu saja yang akan menjadi materi pokok untuk dibahas. Dan untuk mengetahui apa saja sanggahan yang dikeluarkan oleh tim kuasa hukum dari terdakwa Pinangki, saat ini di sebelah kanan saya atau sebelah kiri layar kaca sudah ada kuasa hukum dari terdakwa jaksa Pinangki, yaitu dengan Adres Nabitupulu. Bang, selamat siang. Tadi kan cukup menarik ya bahwa dari tim JPU ada beberapa sanggahan khususnya terkait dengan eksepsi. Dari Abang sendiri mungkin ada beberapa poin khusus dari mungkin tanggapan dari JPU yang mungkin tidak sesuai dengan adanya materi atau isi. Baik, secara garis besar kami melihat bahwa tanggapan yang disampaikan penuntut umum hari ini tidak berhubungan dengan keberatan-keberatan yang telah kami sampaikan pada persidangan yang lalu, di mana keberatan-keberatan kami itu bukan itu yang dibahas oleh penuntut umum pada persidangan kali ini. Antara lain ya, pertama mengenai keberatan kami mengenai tidak jelasnya tempat dan waktu Pinangki dituduh menerima uang dari Andi Irfan Jaya. Dalam dakwaan hanya disebut Pinangki terima dari Andi Irfan Jaya. Kemudian kami permasalahkan adalah kapan dan di mana itu terjadi. Penuntut umum mengatakan dia sudah jelas menguraikannya. Kami ketika hari ini penuntut umum mengatakan kejadiannya itu ada di antara Kuala Lumpur atau di Dharma Wangsa Essence atau di apartemen lain atau di tempat lain. Ada beberapa tempat yang dijadikan alternatif penuntut umum, dan mengenai waktunya penuntut umum hanya mengatakan di dalam tahun 2019, tidak jelas kapan dan di mana. Sementara ketika menuduh seseorang melakukan suatu tindak pidana, apalagi menerima suap, itu kan harus jelas kapan dan di mana dia menerima. Menurut penuntut umum kami lihat tetap dengan spekulasinya, dia tetap dengan dakwaan yang spekulatif, tidak jelas tempatnya di mana, semua atau dan atau. Kemudian mengenai keterangan, ya dakwaan itu kan harus bersumber dari berkas perkara, tidak boleh ada sumber lain. Kemudian dalam berkas perkara, Andi Irfan Jaya tidak pernah mengatakan dia memberi uang kepada Pinangki. Bahkan penyidik pun tidak pernah menanyakan hal itu kepada Andi Irfan Jaya. Yang ditanyakan penyidik kepada Andi Irfan Jaya justru sebaliknya. Pernahkah Andi Irfan Jaya menerima uang dari Pinangki? Ya, kami jadi, menurut kami ini dakwaan tidak bersumber dari berkas perkara. Kok dibilang Pinangki yang terima uang dari Andi Irfan Jaya, sementara Pinangki ditanyakan hal tersebut oleh penyidik membantahnya, Andi Irfan Jaya tidak pernah ditanyakan, malah ditanyakan sebaliknya. Kemudian mengenai keberatan kami mengenai pencucian uang, kami mempermasalahkan tidak jelas uraian di mana uraian menyamarkan asal-usul harta kekayaannya. Penuntut umum sendiri mengakui dalam dakwaan dan tadi dalam tanggapannya mengatakan itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, itu menurut kami tidak memenuhi unsur pencucian uang dong, karena pencucian uang itu harus menyamarkan. Ini kan hanya menikmati, kalaupun benar dia terima uang suap itu. Kemudian mengenai dakwaan ketiga, kami kan ada keberatan mengenai tuduhan Andi Irfan Jaya, Joko Chandra, dan Pinangki bermufakat untuk memberi suap kepada pejabat
di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Dalam keberatan kami sampaikan, ini dakwaannya tidak jelas. Tidak jelas siapa pejabatnya, orangnya itu siapa yang di Kejaksaan Agung, dan siapa di Mahkamah Agung yang mau diberi suap. Penuntut umum mengatakan itu sudah jelas loh. Kalau namanya orang dituduh memberi suap, itu harus jelas dong siapa yang disuapnya. Cuman penuntut umum tetap bilang itu sudah jelas. Sementara nama orangnya tidak ada. Pejabat kan bukan cuman satu orang di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung gitu. Ya nanti akan dipertimbangkan, mudah-mudahan dipertimbangkan oleh majelis hakim lah nantinya gitu. Ya. Bang, nanti terakhir terkait dengan nanti adanya putusan selah pada pukul 2, kira-kira Abang sendiri mau ada tanggapan apa? Terkait putusan selah, kalau untuk saat ini terlalu dini apabila kami tanggapi ya. Kami tunggu, mudah-mudahan majelis hakim dapat melihat eksepsi kami yang kami ajukan supaya dipertimbangkan secara objektif, mudah-mudahan dikabulkan karena memang dakwaannya spekulatif dan banyak hal yang tidak jelas dan cermat diuraikan. Nah, masyarakat sendiri tadi yang saya sampaikan keberatan-keberatan kami tadi bisa menilai lah itu jelas atau tidak dakwaan seperti itu. Ada nggak ya orang yang mau didakwa seperti itu? Itu aja tanggapan kami. Terima kasih banyak Bang Azaz Pitupulu. Tentu saja nanti kita akan menunggu sampai pukul 2. Kira-kira nanti hakim akan menentukan keputusan seperti apa. Terima kasih banyak Bang. Demikian wawancara saya dengan kuasa hukum terdakwa Jaksa Pinangki, yaitu dengan Bang Aldres Napitupulu, di mana tadi disampaikan ada beberapa paparan khususnya terkait dengan 3 dakwaan yang menurut dari kuasa hukum ini tidak sesuai atau tidak pas. Terus dia nanti akan kembali lagi kepada hakim apakah nanti dakwaan baik yang mungkin dimasukkan dalam eksepsi baik dari kuasa hukum dari terdakwa atau mungkin dari JPU nanti akan terima. Tentu saja nanti dari hakim nanti akan menentukan mana yang akan lebih pas atau lebih benar terkait dengan dakwaan dari Jaksa Pinangki ini. Juno? Ya, saat ini sidang masih diskors dan nanti akan melanjutkan tanggapan jaksa penuntut umum atas nota keberatan dari terdakwa atau eksepsi nota keberatan dari terdakwa Jaksa Pinangki. Terima kasih rekan Jona Hamunangan dari Pengadilan Tipikor Jakarta.